Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, nilai tukar rupiah menguat tipis, dibuka naik 0,09% di level 16.238 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi ini. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang isinya memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemanusiaan dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program Zona Bisnis. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dari dunia ekonomi dan bisnis. Dan langsung saja, inilah Zona Bisnis lengkapnya. Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini dibuka menguat setelah anjlok 3,48% pada perdagangan pekan lalu. Sebenarnya tapi pengeluaran juga kan ya. Pagi ini indeks harga saham gabungan dibuka di level 7.029 atau naik 0,85%. Meski menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini, analis memprediksi indeks saham masih berpotensi melemah pada perdagangan sepanjang hari ini. Sentimen yang mempengaruhi adalah tekanan aksi jual investor dibarengi dengan langkah wait and see investor pada rilis data inflasi Indonesia pada siang nanti. Analis memprediksi rilis data inflasi domestik pada bulan Mei akan melandai ke level 2,94% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan bulan April yang tercatat 3,05% secara tahunan. Ekspektasi penurunan inflasi seiring dengan lewatnya momentum Ramadan dan Lebaran dan juga menurunnya harga bahan pokok. Selain itu, investor juga mewaspadai rilis data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Amerika Serikat pada bulan Mei. Sebelumnya, pada April 2024, PMI manufaktur Amerika Serikat tercatat di level 49,2 atau masih di bawah level 50 yang mengindikasikan masih lemahnya kinerja manufaktur di Amerika Serikat. Sedangkan rilis data Caixin Manufacturing PMI Tiongkok pada bulan Mei diperkirakan masih mempertahankan level ekspansinya di level 51,5 di sebelumnya di bulan April di level 51,4. Pemirsa, pada awal perdagangan bulan Juni, nilai tukar rupiah dibuka menguat. Namun, penguatan tersebut masih belum bisa mengkompensasi koreksi selama sepekan lalu, yaitu 1,59%. Pada perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah dibuka naik tipis 0,09% di level 16.238 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut belum mengkompensasi koreksi selama sepekan sebesar 1,59%. Dan dalam dunia, maksud kami dalam pekan beruntut, rupiah melemah dan posisinya mendekati level tertinggi akhir April 2024. Menurut analis, penguatan terbatas pada nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh data PDB Amerika Serikat yang direvisi menurun dan data manufaktur Tiongkok yang masih ekspansif. Dan saat ini pasar menunggu laporan indeks harga Price Consumption Expenditure PCE Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan data inflasi PCE Amerika Serikat menjadi ukuran inflasi pilihan The Fed. Pasar juga menunggu laporan inflasi Indonesia pada hari ini, mengingat data inflasi menjadi acuan Bank Indonesia untuk menentukan kebijakan moneternya. Tak hanya indeks saham dan nilai tukar rupiah saja yang menguat, harga komoditas minyak mentah dan emas juga terpantau naik pada perdagangan pagi ini. Pemirsa, pada pagi ini harga emas COMEX menguat 0,18% di level 2.350 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan emas antam justru turun tipis 0,1% di level Rp1.335.000 per gramnya. Pergerakan harga emas masih dipengaruhi pelaku pasar yang menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat. Adapun prediksinya PCE Amerika Serikat naik 0,3% pada bulan Mei. Sementara itu harga minyak mentah dunia yang pertama kita pantau untuk minyak mentah WTI naik 0,61% di level 77,46 dolar per barrel dan harga minyak mentah Brent naik 0,58% ke level 81,58 dolar per barrelnya.
Pergerakan harga minyak mentah dunia dipengaruhi analisa dari Goldman Sachs yang memberikan catatan terkait keputusan pemangkasan produksi minyak mentah, adanya perpanjangan pengurangan produksi dan kebijakan 8 negara OPEC Plus yang mengisyaratkan akan hentikan pemotongan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari selama periode Oktober 2024 hingga September 2025 mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia pada pagi hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengakui harga eceran tertinggi atau HET beras akan dinaikkan. Meski saat ini sudah memasuki masa panen raya, Presiden Jokowi beralasan hal ini karena biaya produksi berupa pupuk, bibit, dan lahan sewa yang masih tinggi. Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau Pasar Senggol Kota Dumai, Riau bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Badan Pangan Nasional. Menurut Presiden, biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk bibit, pupuk, sewa lahan hingga tenaga kerja juga mengalami kenaikan, sehingga berdampak pada harga beras. Ia meminta masyarakat sebagai konsumen memahami kondisi tersebut, agar petani juga bisa mendapat keuntungan dari usahanya. Meski begitu, Presiden Jokowi berjanji pemerintah akan mengendalikan harga pangan agar tidak memberatkan konsumen, namun tetap memperhatikan kesejahteraan para petani. Harga eceran tertinggi akan berubah, Pak? Aturan harga eceran tertinggi beras? Harga eceran tertinggi itu sulit turun meskipun produksi panen raya sudah melimpah, karena memang biaya agro input, biaya petani sewa lahan, pupuk, bibit, tenaga kerja semuanya naik. Jadi ya masyarakat harus maklum bahwa petani juga harus mendapatkan keuntungan, harus mendapatkan kesejahteraan, tetapi masyarakat juga jangan harganya terlalu tinggi, wajar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Presiden Joko Widodo resmi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemanusiaan dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Hal tersebut dibenarkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pembagian terhadap wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas diberikan secara prioritas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ini efektif berlaku pada 30 Mei 2024. Rencana ini sempat mendapat sorotan karena ormas dinilai tidak memiliki potensi untuk mengurus sektor pertambangan. Munculnya ide bagi-bagi IUP kepada sejumlah ormas keagamaan datang dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Bahlil Lahadalia. Bahlil memastikan pembagian IUP ini akan dilakukan dengan baik tanpa adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Kan dapat privilege salah satunya untuk ke aset pertambangan, tapi itu silakan aja. Itu dapat memicu konflik sama adat ya Pak? Masyarakat adat sekitar. Ya ini kan diberikan kepada organisasi masyarakat khusus ya yang sudah di apa? Pemerintah bisa nentuin prioritasnya dari PP. Ya pemerintah memberikan prioritas nanti. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis.
Pemirsa, keberlanjutan insentif pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS atap yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup masih belum bisa ditentukan. Hal ini lantaran produksi listrik masih berlebih di Pulau Jawa, Bali, dan Madura, serta rencana fokus membangun infrastruktur listrik di daerah tertinggal. Direktur Penghimpunan dan Pengembangan BPDLH Endah Trikurniawati mengatakan saat ini masih belum ada kepastian terkait keberlanjutan pemberian insentif untuk pemasangan PLTS atap. Pemerintah saat ini masih menggodok kebijakan nasional terkait kelebihan produksi listrik di Pulau Jawa, Bali, Madura sebelum menentukan kembali kebijakan insentif PLTS atap termasuk dalam membangun PLTS atap di daerah tertinggal. Saat ini Kementerian ESDM bersama dengan PLN telah sepakat mematok kuota PLTS atap sebesar 3,375 gigawatt pada periode 2024 hingga 2025. Rencananya besaran kuota itu akan ditambah sampai dengan 2028 selepas kuota 3,375 gigawatt habis diutilisasi pada 2025 mendatang. Bali, Madura juga oversupply untuk listrik ya. Nah ini kita juga harus melihat itu kebijakan nasional. Jadi harus nyambung ketika BPDLH memberikan insentif ke pelanggan PLN, apakah itu di daerah yang oversupply, ataukah kita nanti fokusnya sebenarnya di luar Jawa, Bali, Madura gitu. Nah seperti itu. Tapi memang saat ini kita sudah selesai ya sementara proyeknya. Tapi harapannya nanti ke depannya mungkin bisa memberikan akses kepada daerah-daerah tertinggal. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan atau EBT Indonesia mencapai 13.155 MW pada tahun 2023. Kapasitas terbesar berasal dari tenaga air, yaitu 6.784 MW atau 51,6% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM, tambahan kapasitas pembangkit EBT sepanjang tahun 2023 mencapai 539,52 MW, sehingga kapasitas pembangkit listrik tenaga EBT menjadi 13.155 MW atau 13,15 gigawatt. Adapun realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT 2023 berdasarkan sumber energi paling tinggi adalah pembangkit listrik tenaga air sebesar 6.784 MW. Disusul realisasi pembangkit listrik bioenergi 3.195 MW dan pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 2.417 MW. Namun realisasi tersebut belum mencapai target bauran EBT energi primer nasional yang ditargetkan minimal 17,9%. Maka dari itu Kementerian ESDM mendorong pengembangan EBT-KE untuk mencapai energi target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025. Sejumlah upaya strategis dilakukan sepanjang tahun 2024, meliputi penambahan kapasitas PLT EBT sebesar 730,6 MW, pemanfaatan biodiesel 12,5 juta kiloliter, hingga pembangunan infrastruktur EBT-KE berbasis APBN. Emiten energi baru terbarukan EBT memiliki daya tarik sendiri bagi investor di pasar modal seiring dengan transisi menuju energi hijau. Tingginya minat investor pada saham emiten EBT terlihat dari penguatan harga saham di lantai bursa. Sepanjang tahun berjalan 2024, 8 dari 12 saham emiten yang dimiliki portofolio aset EBT bergerak di zona positif. Namun ada dua emiten EBT yang paling disoroti. Pertama, saham PT Barito Renewable Energy Tbk yang berkode emiten Brent melesat 50,5% secara year to date ke level Rp11.250 per lembar saham. Kenaikan harga saham Brent menjadikannya sebagai saham berkapitalisasi terbesar di bursa saat ini, yaitu Rp1.505 triliun. Kenaikan harga saham sejalan dengan peningkatan pendapatan perusahaan pada tahun 2023 yang dibarengi dengan moncernya kapasitas listrik. Sepanjang tahun 2023, Brent mencatatkan pendapatannya mencapai $594 juta, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar $569 juta. Sementara peningkatan produksi listrik panas bumi pada tahun 2023 tercatat 3,4%.
Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tengah menginvestigasi dugaan monopoli penyedia layanan jasa kurir yang dilakukan platform e-commerce Shopee. E-commerce lainnya, Lazada, juga tengah diinvestigasi terkait dugaan diskriminasi yang menghambat persaingan usaha. Investigator KPPU mengendus adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan PT Shopee International Indonesia dalam menentukan perusahaan jasa pengiriman di aplikasi e-commerce Shopee. Sistem algoritma diatur secara diskriminatif oleh Shopee untuk memprioritaskan PT Nusantara Express Kilat atau SPX dalam setiap pengiriman paket ke konsumen. Dugaan itu terbukti dari aduan yang diterima oleh KPPU bahwa Shopee telah mengaktifkan secara otomatis jasa pengiriman GNT dan SPX di dashboard penjualan di Shopee. Bukti lainnya yang mengarah pada dugaan upaya monopoli dan diskriminasi jasa pengiriman oleh Shopee, yaitu rangkap jabatan Direktur PT Shopee International Indonesia yang juga sekaligus Direktur PT Nusantara Express Kilat pada 27 Juni 2018. Selain Shopee, KPPU juga menemukan adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Lazada Indonesia. KPPU menemukan bukti awal dan mulai melakukan penyelidikan atas kegiatan usaha Lazada. Bukti tersebut ditemukan dari pengawasan yang dilakukan KPPU sejak tahun 2021 dan kini masuk tahap penyelidikan. Lazada diindikasi melakukan tindakan diskriminatif yang berpotensi menghambat persaingan, bahkan diindikasikan merugikan pelanggan. Swing. Laju inflasi di Amerika Serikat semakin mendekati target Bank Sentral atau Federal Reserve. Tapi belum juga sampai ke target tersebut. Tak hanya bergeraknya inflasi, ini terjadi di saat kondisi yang diibaratkan analis dan pembuat kebijakan sebagai mil terakhir sebelum mencapai garis finish dalam lomba lari. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis besok pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Indikator laju inflasi yang paling dirujuk Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akhirnya sesuai ekspektasi analis dan pelaku pasar. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi tanpa menyertakan harga pangan dan energi yang memiliki volatilitas tinggi. Apa yang disebut sebagai PCE inti atau core PCE masih sedikit lebih tinggi. It was 2.8% year-over-year growth. It's been stuck there for a while, like I said. There was one small note of improvement, which was the month-over-month increase was about 0.2%, which was a slight decrease from 0.3 the prior month. So it's ever so slightly trending the right direction, but not enough for the Fed to really change its tack. Meski inflasi telah turun dibandingkan puncaknya pada pertengahan 2022, angkanya saat ini masih jauh dari target the Fed. Last year we got a lot of disinflation. That's a lower level of inflation. But this year we've kind of stagnated at around 3%, and that's still too high for the Federal Reserve. The Federal Reserve has a 2% inflation target. There are multiple ways to measure inflation, but they've all come down, and so there's good news, but it has been sticky, and the so-called last mile of inflation to get from 3% down to 2% is proving more difficult than was anticipated. Juni 2023 adalah terakhir kalinya Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan dalam upayanya untuk menekan laju inflasi. Sejak itu tidak ada lagi perubahan suku bunga dan belakangan bahkan muncul wacana untuk mulai menurunkan suku bunga acuan bila kondisinya memang mengharuskan demikian. Kebanyakan analis memperkirakan dalam pertemuan selanjutnya pertengahan Juni tahun ini, the Fed belum akan menurunkan suku bunga acuan. I think if they get confirmation that the disinflationary trend has reasserted itself from last year, then they'd be willing to move the policy rate somewhat lower. But so far this year, they haven't gotten that confirmation, and there's a little bit of a threat that inflation would go higher.
So for now, they're just staying where they are. There's really no urgency for the Federal Reserve to act. The news on the economy, at least in broad terms, has been very good, and inflation has been coming down, but hasn't come all the way down to where they need it to be. Sebelum terbitnya data terakhir, data inflasi kuartal pertama 2024 cenderung melebihi ekspektasi. Meski untuk data saat itu, analis juga mencatat ada sejumlah faktor musiman. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.